Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum lanjutkan pembelajaran, pimpin dulu doanya. Siapa? Ya Pak, Ya silakan. Khalil. sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran Bapak mulai ya, Bapak presensi dulu supaya bisa tahu nih siapa yang gak hadir hari ini ya. Anggun Setiawati, Pisanti, Khalil, Hadir, Pak. sama Fauzi. Fauzi hadir ya. Siapa nih yang gak hadir nih? Asep ya gak hadir. Kenapa dia gak hadir? Sakit ya. Ya semoga penyakitnya bisa sembuh ya. Bisa diangkat penyakitnya dari teman kalian ya. Ketua kelasnya jangan lupa tengok temannya ya. Oh iya Pak. Oke, siap. Oke. Sebelumnya nih, ada yang ingat gak? Materi minggu lalu itu apa? Ada yang ingat gak? Ada Pak. Apa? Bank Sentral. Bank sentral ya. Jadi Bank Sentral itu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut Pak. Iya, benar sekali yang katakan Khalil. Tepuk tangan dong buat Khalil. Ya benar ya. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitasan harga atau nilai mata uang Yang dalam berlaku di suatu negara tersebut ya. Tapi kelihatannya ya yang Bapak lihat kalian itu belum siap untuk belajar nih. Iya, Coba Pak. berdiri dulu dong. Mantap Berdiri dulu. Pak. Ya. Ayo semangat dong, semangat. Kalian berhadapan ya, agak berhadapan juga sih. Pasangan, tangannya. Oke, tangannya gitu. Ke pundak temennya. Pijitin temennya ya. Pijitin terus. Hitung sampai 10 ya. Betul. Semangat dong, kalau masih 1, 2, 3, 4, Udah? 5, 6. sekarang berbalik dong. Gantian, biar adil. Tadi juga Pak. Tadi Bapak lupa. 9, Oke, 10. siap. Tepuk tangan dulu kalian. Jadi siapa belajar? Siap, Pak. Pak. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ya kita akan mempelajari tentang Alat penukaran. Alat bayar. nih. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang alat pembayaran atau uang. Alat pembayaran tunai maupun non tunai ini. Tujuan pembelajaran kali ini supaya kalian bisa memahami, tahu dan bagaimana alat pembayaran itu sendiri. Dan metode yang akan Bapak lakukan untuk materi ini adalah dengan menggunakan metode NHT. Oke, sebelum Bapak membagikan kelompok, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang alat pembayaran. Jadi alat pembayaran itu terbagi menjadi dua, ada tunai dan non tunai. Tunai ini ada yang tahu tunai apa? Yang langsung, cash langsung. Cash Pak. Ya, cash apa itu? Contohnya? Duit. Duit. Iya. Ih, cepet ya kalau masalah duit ya. Iya dong, Pak. Iya. Uang. Enak. Uang ya. Nah, non tunai ini ada yang tahu contohnya seperti apa? ATM, DM. Iya, yang berbasis kartu ya, ada Gopay, cek. Pak. Ya, GoPay juga itu uang elektronik maksudnya. Oh. Iya. Tapi non tunai juga kan, Pak? Ya itu maksudnya non tunai juga ya kita. Oke, jadi sini ada yang bisa ditanyakan. Udah mengerti? Berapa? Paham ya? Dari sini Bapak akan bahas tentang sejarahnya. Sejarah uang. Sebenarnya uang itu sudah ditemukan di pemerintahan Tionghoa oleh Huang atau Kaisar Kuning lebih kurang dari 2700 sebelum Masehi. Dan ternyata catatan sejarah purba pun telah mencatat bahwasannya di Mesir pun telah menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Nah, sebelum adanya uang, manusia itu telah melakukan transaksi itu dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Dulu itu orang-orang kalau Barter. bertransaksi Barter. Nah, itu barter.
Jadi sebelum adanya uang, kita itu kalau melakukan transaksi itu dengan melakukan barter. Tapi dengan seiringnya kemajuan zaman dan kemajuan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, maka barter itu sulit untuk kita lakukan. Faktor penyebab barter sendiri sulit dilakukan yaitu kita sulit untuk menemukan barang yang kita inginkan. Dan ketika kita udah menemukan barang tersebut, belum tentu barang tersebut, orang tersebut yang memiliki barang mau barter dengan kita. Nah, disitulah cikal bakal uang dilahirkan atau muncul untuk mempermudah manusia itu sendiri dalam bertransaksi. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan nggak tentang sejarah uang itu sendiri? Enggak, Pak. Nah, ya, paham ya. Selanjutnya itu fungsi uang. Yang pertama itu sebagai alat tukar dan yang kedua satuan hitung. Ya. Fungsi uang itu sebagai alat tukar dan satuan hitung. Alat tukar sendiri di sini, ketika kalian pengen punya barang, maka kalian harus punya uang, ya kan? Ya, Pak. Ada uang, ada barang istilahnya gitu kan. Uangnya bangsa. Dan satuan hitung ya. Jadi di uang itu ada yang namanya nominal kan ya. Iya. Jadi kita membeli barang, dia itu barang sudah memiliki nominal harga tersebut. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis uang. Ada yang tahu nggak jenis uang itu ada apa? Jenis uang. Apa aja itu? Logam. Logam, Kertas. kertas. Ya itu benar. Uang logam dan uang kertas. Itu adalah jenis uang menurut bahannya. Sedangkan menurut lembaga yang dikeluarkan, yang mengeluarkannya terbagi lagi menjadi dua. Ada uang kartal dan uang giral. Yang tahu uang kartal itu uang apa? Jadi uang kartal ialah uang yang bisa digunakan dalam sehari-hari seperti rupiah gitu, yang bisa dilakukan buat transaksi gitu. Sedangkan uang giral berupa kayak seperti deposito, tabungan atau simpanan seperti itu. Gimana? Ada yang bisa ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas, Pak. Udah jelas ya. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Jadi silakan buat ketua kelompoknya masing-masing ke depan buat ambil kartunya masing-masing, nomornya masing-masing. Nih, kalian Dipakai apa? pakai dong kepala ya. Kepala ya, Pak? Iya. Oh, Muat kepalanya? Muat gak? Gak muat ya? Bawa bikin yang kecilan berarti itu ya. ada bonde. Yes, iya. Bagus ya kalian. Ini ada nomor berapa aja? 1, 2, 2, 1 ya. Oke. Jadi Bapak akan membagikan lembar kerja siswa. Silakan kalian diskusikan sama teman kelompok kalian. Ya. Bapak akan mengasih waktu dalam waktu 5 menit untuk menyelesaikan lembar kerja tersebut. Gimana? Ada yang bisa ditanyakan? Paham, Pak? Gampang. Paham banget ini, Pak. Oke. Bisa ya? Bisa. Gimana diskusinya udah selesai? Udah, Pak. Udah ya, udah selesai. Bapak minta angka yang nomor 2 silahkan ke depan perwakilannya. Siapa? Coba. Pak. Oke. Silahkan jawab pertanyaan nomor 2 dari kelompok kalian. Satu, Pak. Satu-satu. Satu. Kelompok Anggun dulu. Jawab. Apa pertanyaannya?
fungsi uang di masyarakat, Pak? Ya, silakan jawab. Sebagai alat tukar dan penimbun kekayaan. Iya, benar sekali ya. Fungsi uang sendiri adalah sebagai alat tukar dan apa tadi? Sebagai penimbun kekayaan. Kelompok selanjutnya silakan. Ya, Pak. Ya, sebutkan pertanyaannya dan jawabannya. Kenapa barter tidak dilakukan lagi di zaman sekarang, Pak? Ya, kenapa barter tidak dilakukan di zaman sekarang ini? Karena sulitnya menemukan barang yang kita inginkan, karena semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak kebutuhan manusia, Pak. Iya, benar sekali. Silakan dulu. Ya, oke. Tepuk tangan dong buat kalian. Ya. Tadi yang sampaikan teman-teman kalian itu benar ya. Tadi kalian bilang katanya kenapa barter itu tidak lagi dilakukan di zaman sekarang ini? Karena barter sendiri mengalami kesulitan gitu kan ya dalam melakukan transaksi barang yang ingin kita dapatkan. Dan ketika kita udah mendapatkan barang tersebut, belum tentu orang yang memiliki barang tersebut mau bertukar dengan kita. Dan semakin canggihnya zaman juga teknologi dan semakin bervariatif pula kebutuhan manusia. Jadi gimana? Ada yang bisa ditanyakan lagi? Ya, Pak. Paham ya? Oke, sekian tugas kelompok udah selesai ya. Jadi juga udah jam pulang juga ya. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang pembelajaran kali ini? Tidak ada, Pak. Gak ada ya? Ya, oke. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Pembelajaran kali ini tuh apa gitu? Kesimpulan dari awal materi sampai akhir tadi. Ada, Pak. Oke, kamu Khalil apa Khalil? Kesimpulannya yaitu transaksi telah dilakukan sejak zaman dulu melalui barter dan karena sulitnya barter muncullah uang sebagai alat tukar, Pak. Pertama itu alat pembayaran. Alat pembayaran itu ada tunai, non tunai. Kalau tunai berupa uang, non tunai kartu atau cek giro, Pak. Oke. Tepuk tangan dong buat Khalil. Ya, ini hadiah dari Bapak untuk Khalil sebagai apresiasi Terima Bapak. kasih, Pak. Nah, bagi dong deh. Berbagi ya Khalil. Ya. Oke. Jadi benar yang dikatakan Khalil tadi. Kesimpulannya sendiri uang itu telah bereformasi ya. Ya. Pada awalnya orang-orang melakukan transaksi itu melalui barter. Tapi karena perkembangan zaman dan kebutuhan manusia semakin banyak, maka muncullah itu yang namanya uang untuk mempermudah kita dalam bertransaksi. Jenis uang itu ada dua yang tadi dikatakan Khalil, apa? Uang tunai. Ya, itu jenis uang menurut jenisnya dan menurut yang mengeluarkannya itu ada uang giral dan uang kartal. Benar sekali. Mungkin sekian ya pembelajaran dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Terus jangan lupa belajar karena dengan belajar adalah masa depan adalah milik orang-orang yang pintar, jadi banyak-banyak belajar ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.